Welcome back to Coffee Update. Bersama saya Andi, host Coffee Update kalian. Ya, jadi sebelumnya kita minta maaf nih dari Coffee Update karena udah lama banget nggak ngepost video. Ya karena pertama kita lagi banyak kegiatan, kedua juga ini virus corona memang menghambat kita untuk membuat video nih. Nah kayak sekarang ini nih gue nge-shoot sendiri, gue preparation sendiri karena Calvin lagi di rumah nggak bisa datang ke sini. Cuman nggak apa-apa karena gue akan menyajikan informasi-informasi yang penting ini. Salah satunya adalah sesuai dengan tema hari ini adalah gue akan mengupas Q&A dan tips and trick dari Stareso, karena di kolom komentar Stareso tuh banyak banget nih yang nanya tentang beberapa hal kayak misalkan pompanya yang macet lah, pompanya yang nggak bisa ditekan lah, ukuran gerinda kopi itu seperti apa. Nah nanti di sini gue akan jelasin secara singkat dan secara jelas bagaimana hal-hal untuk bisa mempermudah kalian dalam menggunakan Stareso. Jadi kita langsung langsung ke posisi untuk penjelasan si Stareso ini. Oke. Hal yang pertama adalah masalah bagaimana cara menggiling kopi untuk ukuran Stareso. Nah ini ada dua contoh. Ada dua contoh. Yang ini yang benar, sedangkan yang ini yang salah. Perbedaannya di mana sih? Yuk coba kita lihat lebih dekat lagi. Nah, kalau yang benar itu tuh bentuk permukaan itu masih kayak pasir, guys. Tuh, kayak pasir. Tuh. Dan paling gampang adalah dia tidak membentuk seperti nggak bentuk seperti gumpalan-gumpalan. Jadi dia memang halus tapi dia tidak menggumpal. Jadi masih bisa kayak pasir lah. Sedangkan kalau yang salah itu seperti ini, guys. Nah itu ada gumpalan. Nah sedang kalau kalian tekan gumpalan itu, mereka langsung jadi gepeng-gepeng itu, langsung jadi bubuk. Ini terlalu halus. Jadi kalau teman-teman bikin yang kayak begini, udah deh, mendingan langsung buang aja gerinda yang baru, giling untuk yang benar sesuai dengan ukuran seperti ini. Informasi juga, kalau misalkan kalian neken ini terlalu keras, udah kayaknya susah banget, udah mendingan bubuk kopi yang tadi itu dibuang saja. Jadi biar ininya nggak rusak juga, karena kalau misalkan kalian tekan terlalu kencang dan dia tekanannya terlalu tinggi di dalam karena mampet, itu bisa merusak chambernya, guys, bisa merusak si bagian chamber ini. Oke, untuk yang kedua kita bahas masalah pompa nih, guys. Biasanya pompa itu permasalahan pertama, dia nggak bisa ditekan, misalnya susah ditekan, atau saat ditekan dia tidak mau balik ke atas, kayak nggak mau balik ke atas itu. Nah cuman punya saya ini aman ya, guys, nih bisa langsung naik ke atas, guys. Nah kuncinya apa sih sebenarnya biar ini pompanya awet, adalah di bagian maintenance-nya, guys. Jadi pompa ini harus di maintenance. Gimana cara maintenance-nya? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, untuk pertama kali, bila teman-teman ini pertama kali beli, ini akan keras banget, susah banget dibuka. Nah, sini sebenarnya ada ulirnya ya. Ya, teman-teman susah banget dibuka. Saran saya, pakai tang nggak apa-apa untuk pertama kali buka. Jadi, teman-teman bisa tang bagian sini, terus teman-teman bisa buka. Cuma karena punya saya ini udah saya pernah buka, jadi sekarang gampang banget ngebukanya. Saya cuma tinggal putar, ini dipegang, putar. Nah, ini udah kebuka nih, guys. Nggak apa-apa, guys, ini dibuka aja. Nah kalau dibuka nanti ini adalah komponen pompanya. Oke, guys, jadi setelah kita bongkar hasilnya kan seperti ini. Nah ini komponen-komponennya, ini tuh kepalanya. Nah coba kalian lihat di sini tuh, kalian nah saya udah siapin minyak sayur sedikit aja. Nah kalian di sini lihat ya, ada abu-abu di sini nih. Nah abu-abu ini nih kalian kasih minyak dikit aja, minyak sini. Nah terus biasanya saya juga bagian pegasnya ini juga saya kasih minyak biar dia nggak karatan. Minyaknya minyak sayur bisa, kalau saya pakai minyak sayur, guys. Terus sama di bagian tiangnya ini, nggak usah banyak-banyak sih, biar dia licin aja. Udah deh, gitu aja. Kita pasang balik sini. Jangan lupa kita bersihkan lagi dengan tisu ya, karena ini penuh dengan minyak.
Untuk seal di sini saya merasa belum perlu ganti ya. Untuk seal di sini saya rasa belum perlu ganti sampai nanti dia menguning sih. Jadi kalau sekarang sih masih oke. Nah, setelah kita sudah assembly lagi, kita lihat hasilnya. Tuh, licin banget guys. Kita kunci, kita buka, tuh langsung licin banget ya guys. Nah, tips nomor 3 adalah bila kita sudah selesai menggunakan Stareso, jangan lupa pompanya ini di flush ya guys. Nah, ini kalau kita habis menggunakan pasti di dalam ini masih ada air, kita harus buang dulu airnya. Tuh, pastikan dia sudah kering. Setelah dia sudah kering, kita tutup lagi. Nah, emang sih sebenarnya Stareso itu bisa dikunci keluarnya seperti ini, tuh jadinya lebih rapi ya guys. Cuma kalau menurut saya saat dia ditekan seperti ini kan pernya, pegasnya itu lagi ditekan juga. Kalau kita terlalu lama menekan pegasnya itu, lama-lama elastisitas pegasnya tuh jadi nggak maksimal lagi guys. Jadi kalau menurut saya mendingan ininya pistonnya dinaikkan saja seperti ini dan disimpan seperti ini aja. Oke, sekarang lanjut nih. Ada yang nanya nih, apakah Stareso ini bisa bikin untuk 2 shot? Jawabannya sih bisa. Karena di sini tuh maksimum dia menampung 80 mili. Sehingga outputnya kalau misalkan dikurangin sama berat kopi segala macam, kurang lebih outputnya itu bisa 50-60 mili. Nah, dari 50-60 mili itu kalian bisa bagi 2 tuh untuk buat double shot. Nah, kedua, banyak yang nanya apakah Stareso ini bisa untuk kedai kopi kecil-kecilan. Nah, kalau menurut saya sih kurang bisa ya untuk jadi kedai kopi kecil-kecilan. Kenapa? Karena nih kita lihat, yang ribet itu adalah proses pembersihan chambernya ini guys. Kecuali kalian punya 2 nih chambernya, kalian punya 2 dan kalian punya manpower 1 orang untuk khusus untuk bersihin ini. Karena kan di sini kalian tahu kalian harus buka filternya segala macam, sehingga menurut saya nggak bisa seperti Rockpresso yang ada porta filternya, sehingga setelah pemakaian pertama langsung diketok, di-knock, dan semua coffee groundnya keluar. Kalau ini kita harus cuci, itu yang membuat repot. Bisa sih bisa, cuman coba kalian pikir-pikir lagi apakah cycle time pembuatan kalian masuk atau tidak. Oke, pertanyaan yang paling banyak juga banyak nanya, 1 chamber ini muat berapa gram ya? Ini gue biasanya pakai 8 gram, cuman kayaknya sih bisa sampai 10 gram. Jadi buat teman-teman yang pengen double shot, mendingan diisi 10 gram. Bisa sih harusnya, cuman agak full aja. Terus ada juga yang pertanyaan, apakah Stareso ini lebih bagus atau lebih buruk daripada mini espresso maker lainnya? Seperti ya kita tahu ada Stareso, ada Rockpresso. Jawabannya sih balik lagi ya ke preferensi masing-masing. Kalau yang saya tahu Stareso itu dia 1 kali tekan. Kalau dia 1 kali tekan itu kelemahannya adalah kalau kita sekali tekan, kekuatan penekanan kita tuh bisa berbeda-beda nih. Kalau kita lagi lemes atau kita lagi kuat, itu kekuatan penekanan akan beda, otomatis tekanan yang ditimbulkannya pun juga akan beda. Sedangkan kalau yang pakai Stareso ini kan kita kan pakai pompa ini, jadi pompa ini mengisi chamber sehingga ya selama volume dari chamber itu tetap, ya tekanannya akan tetap. Oke, jadi sekian aja informasi dari gua masalah Q&A dan tips and trick untuk Stareso ini. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman yang mungkin lagi pengen beli Stareso tapi ragu, atau mungkin yang sudah punya Stareso tapi punya kendala-kendala yang sama kayak yang gua alami. Gua udah kasih semuanya ke lu, tinggal dipelajari lagi aja. Mungkin ada salah-salah sedikit, mohon maaf karena juga masih belajar. Oke, sekian aja video kita kali ini, dan salam Coffee Update.